Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo, what's up guys? Gimana akhir pekan kalian? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya teman-teman. Nah, pekan rutin KSWI akan ditemani oleh saya, Riana Enjang, yang akan sharing tentang Duta Moderasi versus Duta Islam Hakiki. Teman-teman pada penasaran gak? Hayo, pada penasaran gak nih? Apa itu Duta Moderasi? Apa itu Duta Islam Hakiki? Yuk, mari kita bahas. Check it out. Duta Moderasi versus Duta Islam Hakiki. Pilih yang mana nih? Duta Moderasi atau Duta Islam Hakiki nih teman-teman? Pastinya dong, harusnya kita milih yang Duta Islam Hakiki. Tapi nih teman-teman, ada berita baru nih terkait dengan Duta Moderasi. Kemenak latih 50 siswa Duta Moderasi Agama. Bayangin nih teman-teman, Kemenak loh. Nah, Kementerian Agama atau Kemenak menggelar pelatihan mentoring motivator muda moderasi beragama 2021 di Yogyakarta pada tanggal 6 bulan 9 Oktober 2021. Pelatihan ini bertujuan mencetak kader harmoni atau Duta Moderasi beragama. Pelatihan ini diikuti 50 siswa madrasah aliyah atau MA negeri dan swasta yang mewakili 34 provinsi se-Indonesia. Mereka sebelumnya lolos seleksi yang diikuti oleh 751 siswa. Banyak ya teman-teman, seleksinya 700 loh. Nah, jadi apa nih arti moderasi beragama yang sesungguhnya nih? Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio. Moderatio lah itu intinya ya, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menyediakan dua pengertian kata moderasi. Yang pertama, pengurangan kekerasan, dan yang kedua, penghindaran keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar dan biasa-biasa aja dan tidak ekstrim. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average atau rata-rata. Rata-rata, core, inti, dan standar atau baku, atau non-elegant, tidak berpihak secara umum. Moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan moderat dalam bahasa Arab itu moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasuf, tengah-tengah. Orang-orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Dikutip dari republika.co.id, Direktur Jenderal Pendidikan
Ali Ramadhani berharap kader muda moderasi ini tidak sekedar teoritis, tapi mereka dicetak dengan cara mengimplementasikan moderasi di lingkungan masing-masing. Beliau berkata, para duta kader muda ini tidak hanya mendiskusikan moderasi beragama secara teoritis atau konseptual, tetapi mereka ini harus implementasi moderasi di lingkungan masing-masing. Ia juga mengatakan di era digital sekarang ini, jargon-jargon melalui media-media sosial dapat menyesatkan dan rawan menjadikan seseorang terpapar radikalisme. Maka, tugas duta moderasi beragama harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Karena itu sangat penting untuk memberikan pemahaman moderasi beragama kepada generasi muda yang melek terhadap media sosial. Sedangkan Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan atau KSKK Madrasah Isom Yuski mengatakan berupaya merekrut kader-kader muda untuk membuat program-program dan rencana aksi ke masyarakat agar bisa menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Duta Harmoni ini atau duta moderasi ini mengajak seluruh warga bangsa supaya benar-benar memuliakan sesama manusia tanpa membeda-bedakan awal, warna kulit, agama, dan latar belakang lainnya. Para pendiri bangsa telah membangun negara ini di tengah segala keragaman. Itu harus kita pelihara. Kita harus saling memuliakan semua makhluk Tuhan yang mulia. Duta-duta harmoni atau duta moderasi akan menyuarakan sikap-sikap ini agar kita semua tidak terkontaminasi oleh indoktrinasi yang sekarang marak, ujar Isom. Lantas, bagaimana nih dengan tugas para duta moderasi? Oke, teman-teman pasti tahu lah ya kalau generasi muda adalah tonggak perubahan bangsa. Di tangan mereka tergenggam tanggung jawab yang mengantarkan umat menuju kebangkitan hakiki. Peran generasi muda sangat besar untuk mewujudkan peradaban gemilang pada masa yang akan datang. Nah, apalagi nih kalau penduduk di Indonesia kebanyakan itu beragama Islam ya teman-teman ya. Nah, apalagi generasi muda yang muslim gitu ya, harusnya menyadari hakikat kebangkitan sejati dengan kekuatan yang luar biasa bagi kemajuan umat Islam. Generasi muslim yang paham akan agama, lurus akidahnya sekaligus terikat dengan hukum-hukum syariat merupakan aset terpenting di suatu negara dan untuk membangkitkan umat Islam menuju tegaknya peradaban agung yang diridhoi oleh Allah. Dan fungsinya duta moderasi itu salah satunya adalah penyesatan profil generasi. Profil generasi lo disesatkan. Di tengah arus kesadaran kaum muslim yang terhadap Islam kafah, berbagai program menjauhkan dukungan umat terhadap penegakan syariat. Gerakan moderasi yang sistematis, terstruktur, serta masif makin deras teraruskan. Program-program untuk menunjang moderasi agama di lingkungan pendidikan terus bermunculan seperti pembekalan moderasi agama, perspektif, fikih dan literasi agama, lintas budaya bagi guru madrasah, penyusunan modul moderasi PAI di sekolah, pemilihan guru moderasi, serta program moderasi lainnya. Bahkan nih teman-teman, di kalangan pelajar dan mahasiswa terselenggara berbagai lomba yang mewujudkan profil-profil moderat. Misalnya,
Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam menyelenggarakan pemilihan Duta Moderasi Beragama tahun 2021. Kegiatan ini bertema Duta Harmoni, Duta Hebat Bermartabat Moderat dan Anti Korupsi. Diperuntukkan bagi siswa Madrasah Aliyah se-Indonesia. Kemudian di kalangan para santri tingkat mahasiswa terselenggara ajang pemilihan Duta Santri Nasional dan Santri Award. Pemilihan Duta Santri untuk berlangsung 3 kali, 2016, 2018, dan 2021. Menurut ketua panitianya, Duta Santri Nasional ini dapat menjadi rumah talenta bagi santri untuk tumbuh dan mengasah potensi hingga lahir role model santri yang menginspirasi. Tentu maksud menginspirasi dalam Islam yang ramah, toleran, moderat, berkeadilan, dan demokratis. Islam versi moderasi beragama. Tak hanya program tersebut teman-teman, ada juga program dari Kemendikbudristek yang dalam peta jalan pendidikannya mewujudkan pelajar Pancasila, membuat program untuk membentuk profil pelajar Pancasila tersebut. Pusat penguatan karakter Kemendikbudristek menggaet grup JKT48 memproduksi film pendek profil pelajar Pancasila bermuatan pendidikan karakter yang tayang di akun YouTube resmi Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI. Dalam film tersebut, personel grup JKT48 yang biasa manggung dengan busana minim dan karakter centil itu berperan sebagai siswi-siswi SMA cerdas dan berkarakter, seolah memberikan gambaran kepada para pelajar bahwa karakter idola seperti itulah yang harus menjadi panutan. Semua fakta di atas menunjukkan bahwa telah dan sedang terjadi penyesatan terhadap profil generasi muslim saat ini. Dengan munculnya duta-duta muda yang bertugas menginspirasi, yang katanya menginspirasi, malah justru duta-duta muda ini adalah salah satu boneka barat yang mengarahkan generasi muslim untuk berkiblat kepada role model yang jauh dari sosok kepribadian Islam. Masyarakat pun secara umum akan melihat semua itu sebagai sesuatu yang baik dan dibanggakan bagi generasi muda. Sedikit sekali yang menyadari keberadaan duta dan profil tersebut adalah upaya penyesatan bagi jati diri generasi muslim yang hakiki. Bagaimana tidak kalau contohnya aja udah bikin kita buka aurat nih, centil dengan make up, ya Allah, tanpa kerudung, tanpa jilbab gitu ya. Itu dengan memperagakan gitu dirinya dengan sebagai mahasiswi, sebagai siswa-siswa gitu ya yang masih sekolah gitu. Ya mana ada gitu yang baik tapi pakai rok mini. Kemudian tugas dari moderasi adalah strategi barat menghancurkan generasi. Ya betul banget. Banyak yang tidak sadar saat ini di tengah terjadinya liberalisasi masif oleh negara barat terhadap generasi muslim di Indonesia. Barat telah merancang strategi global dan berbagai program untuk merebut hati, pikiran, dan keberpikiran generasi muslim agar setia pada ide sekuler, nilai liberal, cara hidup barat dan sistemnya. Parahnya program ini difasilitasi oleh penguasa
Nah, ayo teman-teman, gimana nih? Kita yang selalu berkiblat ke barat bahwa gaya hidup orang barat itu keren gitu lah. Padahal faktanya enggak sama sekali loh teman-teman. Kemudian strategi barat untuk meliberalkan anak-anak dan pemuda muslim tertuang dalam dokumen Plan of Action to Prevent Violent Extremes yang diadopsi PBB dan diluncurkan pada tanggal 12 bulan Februari 2016. Dalam dokumen tersebut ada upaya menjauhkan pemuda muslim dari pemahaman Islam yang benar. Hal ini tampak pada rencana aksi pemberdayaan pemuda dan mencegah kekerasan ekstrim. Strategi barat untuk menghadapi kekerasan ekstrim tidak lagi dengan perang fisik melainkan dengan pemikiran dan politik. Islam moderat hakikatnya adalah doktrin untuk menerima segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, tidak sekedar menerima realitas perbedaan tetapi harus menerima ide perbedaan itu sendiri. Moderat adalah mereka yang tidak mengganggu komunitas LGBT dan menerima pemimpin kafir atas nama HAM. Mereka yang dengan senang hati mengikuti misa di gereja juga kompromi dengan adat istiadat kufur atas nama pluralisme atau mencampur adukan gitulah ya. Sungguh bahaya ide Islam moderat telah nyata di depan mata kita. Muncul sikap saling curiga di tubuh umat Islam. Umat Islam terpecah belah menjadi kelompok muslim radikal dan moderat. Upaya pembinaan pada pemuda agar berkepribadian Islam yang benar dengan akidah Islam yang kuat, berakhlak mulia, peduli terhadap masalah umat, mereka halang-halangi kerohanian Islam, rohis, sekolah, kampus, dan pesantren. Mereka dituding sebagai sarang teroris. Kejam gak tuh teman-teman? Kita loh ingin kajian gitu dianggap teroris, mana bisa gitu kan? Orang kita kajian dengerin gitu ya, bukan ngerakit bom, ya kak? Sebagai gantinya, mereka munculkan duta-duta moderasi beragama. Inilah strategi global dan agenda barat menjauhkan generasi muslim dari Islam yang benar serta membajak potensi mereka. Para duta moderasi itu adalah korban-korban nilai dan gaya hidup barat dan sistemnya. Barat mengarahkan para pemuda yang semangat mengkaji Islam untuk menjadi muslim moderat yang berpihak pada ide, nilai, dan sistem barat. Sementara itu, pemuda lainnya mereka arahkan menjadi generasi alay yang krisis identitas. Barat juga merusak masa dan para pemuda yang ide kebebasan berperilaku sehingga terjerumus dalam dunia hitam, narkoba, seks bebas, dan perilaku menyimpang lainnya. Sedangkan duta Islam hakiki merupakan generasi muslim yang mengubah kemungkaran menjadi kebaikan gitulah ya. Generasi muslim harus menjadi duta Islam sebagaimana sosok Mus'ab bin Umair yang Rasulullah SAW minta untuk mengemban dakwah ke Yazid, sehingga ia menjadi duta Islam pertama. Mus'ab meninggalkan kebanggaan palsu dunia dan menggantikannya dengan kemuliaan hakiki akhirat. Berkat perjuangan Mus'ab, dengan tempo kurang dari 1 tahun hampir seluruh penduduk Madinah masuk Islam. Inilah profil duta Islam yang hakiki. Oleh sebab itu, sudah saatnya kaum muslim berupaya mewujudkan profil generasi muslim sebagai duta Islam yang berpola pikir dan sikap Islami yang murni, bukan dari cetakan barat. Dengan profil pemikiran, insya Allah mereka mampu mewujudkan peradaban Islam gemilang dalam waktu dekat. Dan dalam surat
Quran surat Al-Baqarah ayat 120 yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu atau kebenaran sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Jadi jelas ya teman-teman bahwa kita seharusnya jadi role model bagi sekitar kita, role model yang baik, role model yang berpemikiran Islam dan bertingkah laku berakhlak Al-Quran, sehingga lingkungan kita pun berpikir bahwa Islam itu atau menjadi duta Islam itu baik banget malah gitu ya, karena Islam yang sempurna ini telah mengatur kita sedetail mungkin bagaimana kita beradab makan, adab minum, doa untuk makan, bahkan masuk ke kamar mandi pun ada doanya dan ada caranya. So komplit banget kan teman-teman. Makanya kita jangan ragu-ragu untuk jadi role model atau duta Islam hakiki, menjadi penyebar pemikiran Islam, bukan malah menjadi perusak, apalagi jadi generasi Allah yang ikut-ikutan tren gitu. Misal di TikTok nih lagi tren salam dari Binjai gitu ya, terus semuanya malah jadi ngerusak pohon pisang gitu ya, nunjuk-nunjukin pohon pisang gitu misalnya. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Kita sebagai role model Islam seharusnya kita mendakwakan Islam dari perilaku kita, dari cara kita berbicara, akhlak kita gitu ya. Dan apa yang kita ucapkan itu yang baik, berbicara baik atau lebih baik diam. Nah, teman-teman, jadi mana nih pilihan kalian? Jadi duta moderasi atau jadi Islam hakiki? Duta moderasi yang katanya biasa-biasa aja, yang standar nih dalam beragama Islam, bahkan kadang cenderung loh kayak menolak ajaran Islam, bahkan dia beragama Islam. Nah loh, sedangkan duta Islam hakiki itu menyebarkan kebaikan-kebaikan Islam dari segi berbicara, bersikap atau berakhlak, dan pemikirannya pun pemikiran dengan rangka Islam. Pasti teman-teman harusnya ya milih duta Islam hakiki gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdakwah. Dengan berdakwah kita akan menjadi role model Islam yang baik. Sebagaimana gitu kan, kalau kita sebagai pendakwah berarti kita masih mikirnya gini, oke, saya mengajarkan ke orang. Nah, dengan jangan sampai kita jadi jarkoni gitu. Apa itu jarkoni? Mengajarkan tapi tidak melaksanakan. Jangan sampai ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.